gimana dagangan saya, nggak ada uang, kondisi seperti ini. Terpikir terus, jadi mau tidur tuh merem matanya, tapi pikirannya jalan terus. Karena pikiran negatif itu harus kita buat. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita akan mulai kemenangan. Ubah semua pikiran kita menjadi positif, jangan negatif. Kenapa? Saya suami misalnya dia, kalau istrinya baru telepon apa begitu, curiga. Wah ini kok di kamar dia kalau dipikir bukannya ngomong gitu, seringkali apa yang dipikir adalah negatif. Wah ini, atau mungkin si istri, suaminya kok saya keluar malam terus, ini ada apa? Padahal itu bisnis, tapi karena pikiran negatif, curiga, selalu curiga dan curiga. Jadi pikiran negatif itu menimbulkan apa? Curiga yang berkelebihan. Negatif terus yang pikirkan apa? Ada satu hari ada suami istri, istrinya itu sangat, negatif thinking namanya. Selalu berpikir itu negatif terus. Jadi suaminya kerja, itu pulang terlambat, marah-marah terus. Papa ini kenapa pulang terlambat? Jadi yang dipikir sama si istri itu pasti suami saya apa? Selingkuh ini. Pulang terlambat, dan suatu hari karena ada tugas dari kantor tidak pulang ya. Waduh, dia nangis gak bisa tidur semalaman. Yang rugi siapa kira-kira? Wah, dia mau pulang besoknya karena HP-nya dihubungi gak bisa, karena memang tuh rapat itu tidak boleh, HP tidak boleh hidup di puncak. Akhirnya istri pulang ngamuk gitu. Kita cerai aja Pak, cerai aja loh. Ada apa belum? Masalahnya belum disampaikan itu sudah. Waduh, seperti apa begitu? Karena apa? Negatif thinking. Jadi berpikir negatif. Nah, karena hari ini kita akan bersama-sama katakan bahwa positif yes, negatif no. Katakan bersama-sama. Positif yes, negatif no. Saya akan katakan, kalau saya mengatakan positif, saudara katakan apa? Yes. Kalau saya katakan negatif no. Supaya teringat. Saya ingin ini diingat-ingat. Siap-siap. Kita supaya konsen, supaya nggak ngantuk. Kalau kita itu kalau benar firman Tuhan, kalau kita monoton aja kadang-kadang kita mesti ngantuk. Oke ya, siap-siap. Positif. Yes. Kurang kencang, kurang semangat. Positif. Yes. Negatif. No. Negatif. No. Positif. Yes. Positif. Yes. Positif. Yes. Negatif. No. Kita perlu ingat itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan kita negatif itu apa? Sering terjadi kita itu. Kita buka firman Tuhan, seringkali katakan apa? Apa yang kita takutkan, justru itu yang terjadi. Tapi apa yang kita cemaskan, itu yang menimpa aku katanya. Ayo kita buka dihafalkan nanti ya. Sekarang kita mengapakan no dan yes tadi, kita akan dari Ayub pasal ketiga ayat yang ke-25. Ayub pasal ketiga ayat 25. Oke. Gak usah pakai mic, saya suaranya udah kenceng, jadi nggak perlu juga. Dengeran yang belakang ya? Oh, denger banget. Oh. Siap. Oke, ketemu. Saya mau tanya satu kurang jelas, jadi saya yang belajar menghafal, justru kalau mata saya mau jelas ini, saya harus hafalkan dulu firman Tuhan satu hari satu belajar. Kenapa? Waktunya sudah dekat kita, kalau kitab itu diangkat, kita tuh udah hafal ayat. Nanti ini harus dihafal, minggu depan kalau saya tanya harus hafal. Amin. Oke, gampang sekali ya. Karena yang kutakutkan, ayo kita bersama-sama hafalkan. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang menyenangin aku. Haleluya. Ayo dihafal. Direnungkan dulu, kita bersama-sama hafal. Sebab kalau kita nggak hafal, seringkali kita lupa. Tapi kalau ingat yes dan no tadi, berarti saya ingat firman Tuhan ini. Ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangkan. Amin. Ayo siapa yang sudah hafal? Gak baca HP atau kitab? Oke, sudah hafal? Ayo. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Iya.
Terus apa yang ku cemaskan, Apa yang ku takutkan? itu yang akan mendatangi aku. Apa yang itulah yang mendatangi aku. Hafalkan, saya ingin hafal betul-betul hafal. Berdiri. Salah satu untuk berangkat nanti nggak berhenti. Berdiri supaya salah satu dua orang saya kalau bisa cewek satu cowok satu, laki-laki satu, wanita satu. Ayo. Siapa salah satu? Tes nyali. Tes nyali. Betul. Saya di rumah ada ibadah Selasa. Satu firman pasti hafal. Sampai semua ayat yang penting hafal semua. Kenapa? Harus. Oke. Ayo wanita dulu. Ayo dia sama Mbak Dani. Itu mah bisa nyontek. Dulu. Jangan lihat atas. Ayo cepat. Waktunya nggak pulang nanti. Ya pakai HP dulu. Nggak ada. Ya silakan. Karena yang aku takutkan. jangan dulu. Yuk. Mulai yuk. Karena yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Amin. Dan yang aku cemaskan itu yang mendatangi aku. Amin. Sekarang pria, kepala imam dalam keluarga harus ada satu berdiri. Ayo silakan. Joshua. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku dan yang kalian ayo gak ada banyak. Ayo tenang aja. Apa lah kalau dari bahasa apa lu? Ayo sekolah berdiri. Bisa pasti. Ayo. Wah ini kayak nggak pernah kelihatan nggak pernah ngapain aja gini. Benar. Saya sedih kalau begini kalau benar-benar Payan. Payan sudah nggak? Siap? Ayo. Pak Elias siap? Waduh. Kalah sama wanita. Nah ini kalau nanti saya takutnya yang terangkat tuh banyak wanitanya. Prianya ini gak terangkat, sedih saya tadi. Ayo. Jangan berpikir di dalam dunia itu banyak malam siksaan kata selama 3,5 tahun malam siksaan yang berat. Ayo. Karena pria, jangan merasa pria. Pria. Salah satu aja. Kan gampang. Karena yang kutakutkan ialah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Kalau baca sedikit-sedikit ngintip juga boleh. Tapi saya harap minggu depan harus hafal semua ya. Penting ini. Ayat 3 yang kelima, Ya. karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, Ya. dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kucemaskan dia mendatangi aku. Artinya jelas sekali bahwa kalau kita itu takut, contohnya takut gini, takut nanti kalau betul jadi loh, takut nanti ada hantu, ternyata ada tak bener nggak? Sering terjadi seperti itu karena kita takut. Saya takut nanti itu yang sudah meninggal nanti nampak baru di belakang bunyi ada tikus lewat, loh kayak bayangannya kelihatan karena takut tadi. Jadi apa yang kalau begitu kita perlu takut ya? Perlu takut ya? Perlu khawatir nggak? No. Jadi pikiran kita harus positif. Tapi kadang takut. Kenapa takut gitu loh? Karena kita akan belajar bagaimana kita berpikir secara positif. Amin. Amin. Positif. Yes. Negatif. No. Lupa tadi saya udah bilang kalau positif langsung dijelasin kenceng kok. Negatif. No. Negatif. No. Negatif. No. Negatif. Positif. Yes. Ya kan? Bukan negatif. Positif. Jadi bingung dengan kata-kata. Kita lihat. Jadi supaya kita ini hidup dalam keterangan, kita santai aja. Karena ini Pak sampaikan supaya kita mengerti apa maksud positif dan negatif. Jelas yang negatif udah tahu. Nanti maksudnya tadi udah ngerti ya. Yang negatif itu berarti sesuatu yang apa? Yang menimbulkan takut, khawatir, cemas, iri hati, dengki dan sebagainya itu apa? Negatif. Yang menimbulkan dosa itu apa? Negatif. Contoh firman Tuhan gimana kira-kira? Pernah tahu kisahnya Kain dan Habil? Tahu. Siapa kira yang berpikir negatif itu? Kain. Siapa? Kain. Kain.
Kawin berpikir negatif kenapa? Adiknya diterima persembahannya, sedangkan dia tidak diterima. Akhirnya apa dia? Iri hati, dengki dan sakit hati. Orang yang iri hati, sakit dengki pasti tega membunuh. Itu adiknya sendiri. Maka manusia pembunuh pertama itu siapa? Kain itu yang ngajarin orang bunuh itu Kain itu dia. Ngerti? Karena kedengkian, sakit hati. Suami selingkuh, akhirnya apa? Dibunuh sama istrinya. Karena apa? Ada nggak? Ada. Beberapa tahun yang lalu dicadas belakang situ dulu sekitar 10-15 tahun yang lalu masih ingat. Coba bayangin, potong-potong itu suaminya sama istrinya, istri keduanya. Karena suaminya selingkuh. Ternyata padahal suami istri kedua dia nggak tahu orang Jawa mana masih ingat sekian tahun yang lalu. Yang jelas bahwa karena iri hati, sakit hati, berpikir secara positif, berpikir secara negatif menyebabkan orang sakit hati, benci dan akhirnya bunuh. Itu kan kebenaran. Bagaimana cara merubahnya sekarang? Bisa nggak? Maka kita secara manusia tidak akan bisa merubah pikiran ini tanpa pertolongan apa? Tuhan. Maka kita bersama-sama renungkan satu persatu. Ada 4 hal yang penting yang kita catat. 4 penting ini perlu kita pahami supaya saat kita mengalami pikiran positif maka kita bisa memenangkannya. Saat kita mengalami pikiran negatif kita ubahkan menjadi positif. Jadi kalau negatif ubah menjadi positif. Jadi kalau tadi punya pikiran negatif terus sampai gak bisa tidur, ada di sini yang gak bisa tidur tiap malam gak bisa tidur mikir. Terus beda dengan ibu pendeta tadi. Kalau ibu pendeta tadi dia gak punya tidur karena apa? Memikirkan Tuhan. Beda. Karena Tuhan sedang berbicara. Nah ini pikiran negatif terus. Besok gimana ya? Ini orang ini begini, nyakiti hati saya. Aku tuh nggak pernah salah sama dia. Kenapa dia nyakiti hati saya? Terus merenung, nangis, sedih, ngeselin tetangga itu. Aja katanya. Tetangganya orang-orang terkait suami saya ini menyakiti hati saya terus. Istri saya nyakiti terus. Jadi mereka nggak pulang tidur terus setiap malam itu. Tapi hari ini ubah itu menjadi positif. Amin. Dan mungkin terpikiran ini, itu saya gitu. Dia ini ada yang mikir gini, ini saya, maksudnya dia mikir negatif begitu, ada di antara kalian di takutnya. Tapi enggak, saya ingin bahwa kita berpikir. Nah, kembali supaya kita tidak terbawa bukan negatif terus, maka kita pikir positif. Supaya kita positif, satu yang kita catat adalah bersyukur. Amin. Kalau kita bersyukur, tidak ada alasan lagi untuk pikir negatif. Misalnya, saya itu jujur kemarin itu isi saya itu dia bilang, Pak, kita besok sudah nggak ada beras loh Pak. Betul, saya ini bukan, tapi saya bilang Tuhan pasti sediakan, jangan takut. Dulu saya sakit mau mati, Tuhan siapkan dari apa saja 130 juta gratis Tuhan siapkan. Sampai saya sembuh, sampai hidup sampai hari ini Tuhan selalu siapkan. Hutang 200 juta Tuhan lunasi tanpa saya kerja keras. Karena Tuhan yang bekerja. Masa iya makan nggak bayar? Tenang aja. Saya nggak tahu tiba-tiba hari Jumat sore ibadah malam Sabtu itu kemudian datang, kok ada beras numpuk banyak. Wah, Pak Pendeta bilang ada berkat Tuhan. Pak, amin. Loh, saya bukan mengada-ada, betul, nyata saya. Pak saya belum pulang-pulang. Loh, Pak, apa itu? Berkat dari Tuhan. Apa yang kamu nyatakan besok? Kita beli beras dari mana ini kita? Tuhan sudah siapkan. Amin. Jadi cara Tuhan nggak perlu kita pikir. Kalau kita pikir nanti gimana nih cari utang lah saya akan begitu kan biasanya. Cari utang dulu. Ini ada ganggu aja. Saya kadang nggak suka kayak gini-gini. Jadi HP itu bisa ganggu kita juga gitu. Oke, jadi akhirnya saya bilang iya. Karena pikiran kita positif aja. Pasti ada cara Tuhan mengucap syukur aja. Maka kita perlu mengucap syukur. Walaupun mungkin suami kita tuh ngeselin gitu ya, tapi mengucap syukur Tuhan, suamiku ini sangat galak sekali, mau menempelin saya lagi, ngeselin saya dibentak-bentak, gak salah dibentak-bentak gitu. Tapi ubah Tuhan ampuni suamiku. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Wes bersyukur Tuhan, Tuhan kasih. Walaupun suaminya tidak baik, negatif, ubah menjadi apa? Suamiku suami yang baik gitu. Ubah gitu ya.
dan bilang sama istrinya mungkin cerewetnya minta kamu. Dikit-dikit suami baru datang, waduh gue buat duit gak kamu gitu kan. Tapi si suami bilang, Tuhan ampuni dia, ubah istriku baru nyanyi lagu yang indah, ubah aja negatif menjadi positif, itu maksudnya, amin. Jadi intinya apa? Yang negatif berubah menjadi yang negatif jadi apa? Positif. Positif. Yes. Takutnya rumah positif negatif. Oke, itu maksudnya. Jadi kita perlu mengucap syukur. Maka Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gak punya bersun, gak usah ngamuk-ngamuk, gak punya duit. Memang kalau zaman sekarang ini, istri kalau gak punya pegangan saat anak kita nangis, minta jajan, sedang tetangga pada sedih. Ya, yang punya anak sih, kalau belum anak juga sedih ya misalnya. Betul, sedih mikir. Kalau kita gak usah sedih, karena apa? Mungkin cara Tuhan untuk mendidik anak saya supaya menjadi anak yang hidup dalam ketertiban dan ketenangan. Coba anak biasa dikasih, setiap minta apa kasih, pada nggak ada kita gimana? Nah, Tuhan ajarkan. Jadi segala musik yang negatif berubah menjadi positif. Amin. Positif. Yes. Positif. Yes. No. Negatif. Apa aja gitu ini positif negatif. Dan firman Tuhan masih ingat tadi? Mana? Posisinya di mana tadi? Ayo tiga ya. Masa tidaknya ayo tiga teman-teman ingat. Ayo. Berbunyi. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan Cemaskan itu yang mendatangi aku. Amin. Haleluya. Wah, ini pulang hafal semua saya percaya. Ya. Amin. Amin. Yes. 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 Oke, yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mengucap syukur. Yang kedua, simak betul-betul. Kita jangan mengingat kekurangan orang lain, tetapi ingatlah kebaikan orang lain. Amin. Amin. Dan yang sungguh-sungguh ingat atas kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang itu ngeselin gitu, ingat kebaikannya. Masa iya kita menikah sudah 25 tahun atau 10 tahun, 25 tahun atau 3 tahun misalnya, nggak ada baiknya? Pasti ada baiknya dong. Waktu dia kenalan, waktu pacaran dia sayang, gitu kan? Lihat si suaminya kesandung, sayang, aduh kakinya kesandung, gitu. Tetapi setelah menikah kesandung, matamu nggak lihat. Jalan dulu gandengan waktu jalan pacaran. Setelah menikah, yang perempuan ini di depan, suaminya depan, istri kamu di belakang saya aja. Bisa terjadi kan begitu? Bisa. Nah, makanya mari lihat, ingat apa? Kebaikannya. Ingat kebaikan Tuhan. Saat kita berdoa tidak dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Justru mungkin dalam kondisi Tuhan belum mau kita tuh kalau berdoa tuh langsung doa minta kasih. Jadi kita tuh kadang tuh maunya instan, ada mie instan, ada apa instan, mau cepat-cepat, bener ya? Tapi sesuatu yang cepat tuh banyak penyakitnya. Maka Tuhan tuh apa? Firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu tentang proses, kata Bu Pendeta katakan, proses hidup. Amin. Amin. Waduh. Positif. Yes. Positif. Yes. Ke belakang kenceng loh. Negatif. No. Tolak ini. Berarti kita yang kedua adalah kita mengingat selalu kebaikan orang yang ngeselin kita. Jadi kita ingat kebaikan Tuhan, kebaikan orang itu. Ingat kebaikannya. Oh ya, dulu suamiku orangnya lemah lembut, tapi sekarang kenapa dia galaku? Mungkin dia lagi banyak masalah. Tuhan tolong suamiku. Masih begitu. Oh, istriku datang kok seperti waduh gak berhenti berkicaunya begitu. Bukan berarti istriku dulu tuh waktu pacaran lemah lembut. Betul. Nanti kalau sekarang udah menikah, waktu masih pacaran itu perempuan itu halus lemah lembut gitu ya. Nanti kalau udah menikah setahun 2 tahun lama-lama semakin kencang, makin 3 tahun makin kencang lagi. Jadi lama-lama suami itu pasti apa? Istri yang dominan. Kan banyak sekali
Karena istri itu setiap hari itu pasti melihat anaknya apa. Jadi suami itu selalu diperintah. Lalu yang domain itu istri lah yang paling menang gitu. Tapi jangan salah, justru kalau istri itu semakin banyak berbicara, sebenarnya ada baiknya juga, diubah menjadi positif, jangan negatifnya. So lihat, sudah menikah pasti itu istri lama-lama semakin domain dulu. Waktu pacaran kan beda ya Pak Yoris ya. Tapi lama-lama itu istri itu yang suka ngatur-ngatur suami, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Benar Pak Yoris? Betul. Pak Moderator, loh saya juga iya, saya alami. Kadang-kadang kita harus mengalah. Tapi waktu pacaran kita gagah, laki-laki yang satu, tapi setelah menikah berbeda. Amin. Ya. Positif. Yes. Positif. Yes. Oke, jangan ngantuk lah, terus jalan kita ya. Oke, semua jangan mengingat-ingat yang jelek, tapi ingat yang baiknya. Baik. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Masih ingat nggak? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Yang kedua, ingatlah yang Baik. Ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa ya, kita yakin akan janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Janji-janji Tuhan itu apa? Iya. Banyak sekali. Roma 8:28 dulu langsung hafal, masih hafal nggak sekarang? Ayo. Ayo itu. Roma 8. Ayo. Segala Aku sesuatu. tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba siapa yang hafal? Tadi kan udah, ayo, ada yang hafal nggak? Aku tahu sekarang. Kan ayat hafalan. Saya tuh kadang-kadang ini ayat di apaan di rumah harus hafal itu ya. Dan baca lagi Roma 8:28. Aku tahu sekarang Aku tahu sekarang. Ayo. bahwa segala Dibaca sesuatu ya. turut 1, bekerja sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yang Allah. terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Aku Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita mengalami musibah, anak kita kecelakaan. Kita perlu bersyukur apa waktu firman Tuhan yang lalu itu? Jadi yang dipikir jangan mungkin tangannya itu luka-luka gitu ya. Maka atau tangannya putus, bisa mengucap syukur nggak? Bisa. Bersyukur karena apa? Hanya tangannya yang putus, masih ada kakinya. Kalau kaki dan tangannya putus, bisa bersyukur nggak? Masih bisa. Kepalanya tidak putus. Amin. Berarti kita apa? Aku tahu sekarang Allah itu bekerja. Nah itu janji. Nah, berikutnya ada janji Tuhan yang lebih luar biasa Pak. Bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita masalah kita itu kalau kita serahkan ke Tuhan, perkara kita itu akan ditanggung oleh Tuhan. Amin. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus khawatir? Maka kalau kita punya masalah, kita jangan berpikir negatif. Kalau pikir negatif menjadi hasilnya pun negatif. Maka berpikirlah terus positif. Yang baik saja jadi pikir. Kalau hari sering berpikir menantuku itu kurang ajar, ngeselin juga. Jangan. Kita pikir apa? Menantu itu baik. Mungkin hari ini tidak baik, tapi suatu hari pasti baik. Nah, itu doa. Itu doa loh saudara. Mungkin kita hanya seperti itu. Oh itu mertuaku itu ngeselin banget. Ngomongnya, waduh setiap waktu selalu ikut campur, ngeselin banget itu. Tapi sekarang enggak. Coba jadi mertua yang baik, ia sangat mengasihi. Kalau orang semua itu pikirannya positif, dunia ini aman. Amin. Amin. Positif. Yes. Positif. Yes. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir ini. Tapi saya ingat sebelum yang terakhir saya ingatkan. Coba yang pertama tadi apa? Apa? Mengucap syukur. Yang kedua, Ingat kebaikan. ingat kebaikannya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat orang yang menyakiti kita juga begitu. Yang ketiga apa? Terakhir dan tadi barusan. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan banyak ya. Contohnya karena begitu besar kasih Allah. Jadi apalkan itu ingat janji Tuhan. Jadi pada saat lagi sedih pikirannya, wah saya ingat janji Tuhan.
bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekarang kita akan bersukacita. Kalau nggak bersukacita itu berdosa, maka kita perlu bersukacita. Maka kemana-mana kita perlu senyum gitu. Tapi jangan ketawa-ketawa di jalan-jalan ini. Itu orang. Jadi jelas ya? Jelas? Oke. Positif? Yes. Positif? Negatif? Negatif? Kayak udah hafal semua, senang saya gitu. Jadi pikiran positif itulah yang buat kekuatan sebenarnya. Kalau orang berjiwa positif, tidak memandang sesuatu itu negatif, maka kita takut kekurangan orang lain. Wah, hamba Tuhan ini ya, itu Pak Pendeta itu begini-begini, itu Pak Andreas itu hamba Tuhan begitu-begitu. Wah, Yusuf ubah itu, kenapa? Pikiran positif. Semua orang punya kekurangan, hamba Tuhan punya kekurangan. Betul? Kita juga punya kekurangan. Sering kali kita hanya melihat apa tadi? Warna apa ini? Hitam. Putih. Putih mendapat tanda Merah. Ini warna apa ini? Putih. Hitam. Hitam dan putih. Jadi jelas dari kita jangan cara pandang kita. Kita sekarang ubah cara pandang kita itu, cara pikir kita itu ubah. Yang negatif menjadi positif. Positif. Haleluya. Sekarang yang keempat, kita harus hafal betul-betul. Dan minggu depan saya harus ingat alamatnya saja. Alamatnya firman Tuhan itu gimana tadi? Ayo. Bunyinya Apa yang berputar itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan. Aduh. Oke, jelas ini penting sekali ya. Kalau kita ingat, kita hafal satu ayat saja begini, mereka kekuatan. Jangan pulang dari tempat ini sudah dikasih ayat banyak, satu pun gak ada yang nyentel. Pulang-pulang ditanya tadi firman Tuhan apa? Coba. Kalau saudara tahu dia di ruangan ini penuh malaikat bekerja. Amin. Kalau mata orang kita biasa, tetapi kamu di depan situ tuh iblis berjaga-jaga. Anak buah antaknya Lucifer berjaga. Keluar di tempat itu udah lupa tadi firman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hari ini tidak dengarkan, tidak akan mengubah hati kita, akan ke bawah. Dan minggu depan sudah nggak ingat sama lagi apa pun. Maka kita ingatkan yang yes dan no tadi aja. Ya. Mending gitu loh. Tapi kalau ingat yes dan no, ingat firman Tuhan apa tadi? Ayo. Ya, nanti jauh minggu depan saya mengetes ini sama salah satu nanti. Coba nanti saya tanya, hafal enggak gitu. Kalau nggak apa-apa, guys, saya juga dimarahin, tetapi untuk kalian sendiri. Keempat yang terakhir, nggak selama-lama, yang penting itu kita bisa mengerti saja. Ya, yang terakhir kita hubungan dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya percaya pikiran negatif pun akan diubah menjadi positif. Caranya gimana kalau menjalin hubungan dengan Tuhan? Pasti kan tahu. Jadi kalau kita dekat, suami istri itu kalau dekat saling komunikasi, pasti tahu kekurangan suami, kekurangan istri. Tetapi kalau suami istri tidak pernah saling nanya, ngomong aja nggak pernah, kasih duit dilempar gitu. Apa ada? Kalau ada, apa tuh? Dilempar aja. Bang, pelan-pelan. Aku ini ngomong kayak pembantu nih, yo. Itu lama-lama istri sakit hati disimpan, pikirnya apa? Negatif. Seperti tadi, orang yang negatif tadi, suaminya terlambat dikit marahin. Lama-lama Pak, semakin lama, pulangnya semakin pagi, akan ngamuk, ngajak cerai. Setelah dicerai kira-kira hasilnya baik atau tidak? Tadi suami lagi apa sebaik suami istri pertama? Belum tentu. Yang jelas bahwa kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, cara menjalin hubungan dengan Tuhan apa? Pada saat kita itu mengalami apa? Mengalami yang negatif, itu, cepat saja jalin hubungan apa? Berdoa. Tuhan, suamiku saat ini memang nggak bawa uang, mungkin tidak ada beras. Seperti tadi saksikan, saya itu kan bersaksi tadi bahwa istri saya bilang ini nggak ada beras loh, bagaimana ini? Tuhan akan siapkan. Malam-malam kesini, waduh, udah siap Pak, ada berkat Tuhan, kata Pak Beliau juga loh. Saya berpikir positif aja. Sekian tahun yang lalu kita ditolong Tuhan begitu rupa, sampai nggak pernah orang ngirim beras ke rumah 1 karung sama uang 400.000 tanpa
sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang ngirim. Masa hanya makan besok kita takut? Oh iya ya Pak ya. Ingat mengingat-ingat yang lalu Tuhan menolong kita. Amin. Nah maka jalin hubungan dekat dengan Tuhan. Berdoa. Setiap pikiran terlintas nikahnya cepat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau suami kita lagi marah-marah, jangan harus lembutkan hatinya. Betul saudara. Kalau suami kita tuh berngomong kamu, atau istri kita tuh berngoceh, ngeselin hati itu, cepat berdoa Tuhan, ampuni dia, lembutkan hatinya. Lama-lama itu betul. Itu kuasa Tuhan bekerja. Asal hatimu tulus kepada Tuhan. Maka yang keempat ini sangat penting sekali. Jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Hey, positif. Yes. Positif. Yes. Negatif. No. Negatif. No. Positif. Yes, no. Yes. Jadi bisa ya. Oke, ngerti ya. Nah, sekarang saya ingat kembali supaya saya itu menutup firman Tuhan ini. Saya ingin bertanya sekali lagi. Salah satu minta tunjuk ya, supaya nanti. Tapi jangan sedih ya dia. Kata tunjuk bukan berarti itu. Rahel positif. Yes. Adel positif. Yes. Pak Elia negatif. No. Firman Tuhan hari ini di mana letaknya? Ayo. Hafal bersama-sama. Ayo hafalkan, jangan lihat bersama-sama ngikut pelan-pelan nggak apa-apa. Berikan. Ayub 3 ayat 25 berbunyi. Karena yang kutakutan itu yang menimpa aku, dan kecemasan itulah yang sedang kami. Haleluya, luar biasa. Saya hafal ya, siapa namanya? Lupa. Ya, Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. luar biasa, luar biasa. Itu yang saya mau saya. Ternyata kalau disebut satu bisa gitu loh. Nanti jangan hafal satu ayat itu dihafal di rumah juga ya, kalau belum hafal kan. Nanti katanya satu dekat sedih pulang-pulang di Pak Andre ya sini. Ngancem. Oke, ngerti firman Tuhan ini ya. Amin. Sekarang untuk menurut firman Tuhan, buka baca bersama-sama dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Pemain musik bisa maju ke depan. Pemain musik maju ke depan. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dengan doa dan permohonan dan ucapan. Ngerti firman Tuhan ini? Ini juga dihafalkan, dicatat. Minggu depan kalau saya catat di sini saya mau nanya,